Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, tinggal seorang gadis bernama Siti. Hidupnya sederhana, penuh dengan tawa dan canda yang tercipta dari kegembiraan meski di tengah keterbatasan. Ayahnya, Pak Yanto, adalah seorang petani yang rajin dan selalu berusaha keras agar keluarganya bisa makan dengan cukup. Ibu Siti, Bu Mirna, seorang wanita tegar yang selalu memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, Siti selalu merasa bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil. Ia percaya bahwa tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Setiap tetes keringat yang dicurahkan oleh ayahnya di ladang, setiap peluh yang mengalir di wajah ibunya saat bekerja di rumah, semua itu adalah bentuk cinta yang tulus. Siti menyaksikan betapa kerasnya perjuangan orang tuanya, dan dari situlah ia belajar untuk tidak pernah menyerah. Namun, harapan itu seakan mulai pudar ketika Siti menginjak usia remaja. Semua teman-temannya mulai mengejar impian mereka untuk melanjutkan sekolah ke kota besar, memimpikan masa depan yang cerah dengan pekerjaan yang layak. Siti merasa terpojok oleh kenyataan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ayahnya semakin tua, dan penghasilan dari pertanian tidak lagi cukup untuk biaya sekolah. Ibu Siti pun terpaksa bekerja lebih keras, tetapi keadaan semakin sulit. Pada suatu malam yang gelap, Siti duduk di beranda rumah, memandang bintang-bintang yang gemerlap di langit. Air mata perlahan menetes di pipinya. Apakah semua usaha kami akan sia-sia? Pikirnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam kebuntuan. Mimpi yang dulu penuh warna kini terasa kabur dan tak terjangkau. Kehidupan di desa begitu berat. Namun di dalam hati Siti masih ada secercah harapan. Suatu saat nanti, aku akan membuat mereka bangga, bisiknya dalam hati. Meskipun tak bisa melanjutkan sekolah, ia bertekad untuk terus berusaha. Namun, ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu tampaknya semakin jauh dari impian yang pernah ia genggam. Pada saat itu, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Pak Yanto jatuh sakit. Penyakit yang datang begitu tiba-tiba membuat tubuhnya lemah. Pak Yanto yang dulu tampak kuat, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Siti merasa dunia seakan runtuh. Ayah yang selama ini menjadi tiang penopang keluarganya kini tidak bisa melakukan apa-apa. Malam itu, ketika Siti duduk di samping ranjang ayahnya, ia merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Ia menggenggam tangan ayahnya yang dingin, dan dengan suara tercekat, ia berbisik, "Ayah, aku akan tetap berusaha. Aku janji, tidak akan ada yang sia-sia." Namun, meski berkata demikian, hatinya merasa sangat berat. Ia tak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa orang yang paling ia cintai sedang berada di ujung garis kehidupan. Akankah segala pengorbanan mereka menjadi sia-sia? Atau, apakah masih ada harapan yang tersembunyi di balik kesulitan ini? Hari demi hari berlalu, dan Siti harus berjuang sendirian. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong untuk membantu ibunya. Walaupun lelah, ia tidak pernah berhenti berharap. Setiap langkah kecil yang diambilnya terasa penuh makna, meski seringkali tak terlihat hasilnya dengan segera. Namun, di tengah perjuangannya, Siti menemukan sesuatu yang tak terduga. Di sebuah sudut desa, ia bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara tidak formal. Guru ini tidak mengajar di sekolah, melainkan memberikan pelajaran kepada anak-anak desa yang tidak mampu sekolah. Ia melihat potensi dalam diri Siti dan mulai memberinya pelajaran gratis. Siti merasa bersyukur dan kembali merasa bahwa ada harapan. "Aku harus terus berjuang," kata Siti dalam hati. "Tidak ada yang sia-sia." Begitupun dengan ayahnya, meski lemah dan terbaring di tempat tidur, Pak Yanto terus berdoa agar anaknya bisa meraih impian yang selama ini terpendam. Dalam doa-doa malamnya, ia berharap agar hidupnya tidak hanya memberi kesulitan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi anak-anaknya. Waktu berlalu dengan cepat, dan meskipun Siti terus berjuang, tantangan hidup tak pernah berhenti datang. Setiap harinya ia merasa semakin lelah,
Tetapi satu hal yang selalu membangkitkan semangatnya adalah impian untuk melihat senyum kebanggaan di wajah orang tuanya. Namun, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Di tengah-tengah kesulitan, Siti merasa seolah-olah dunia ini tidak pernah adil. Kenapa hidup harus begitu penuh dengan rintangan? Suatu pagi yang cerah, saat Siti sedang menyapu halaman rumah, sebuah kabar buruk datang. Pak Yanto, ayahnya yang telah lama sakit, semakin memburuk kondisinya. Siti dan ibunya membawa ayahnya ke rumah sakit. Tetapi diagnosa dokter membuat hati mereka semakin hancur. Penyakit yang diderita ayahnya sudah memasuki stadium lanjut, dan hanya ada sedikit harapan untuk pemulihan. Siti merasa terhimpit oleh kenyataan itu. Ia merasa bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir seakan menertawakan usahanya. Hatinya sakit, dan segala yang telah ia lakukan terasa sia-sia. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak pernah cukup. Ketika kembali ke rumah, Siti duduk di beranda, memandang ke arah ladang yang kini kosong. Ladang yang dulu penuh dengan harapan kini terasa begitu sunyi. Ia merasakan kesepian yang luar biasa. Kehidupan yang dulu penuh dengan canda tawa kini hanya tinggal kenangan. Sambil menatap ke langit yang mulai gelap, Siti kembali teringat akan kata-kata ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah. Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah, kata Bu Mirna, ibunya, dengan suara lembut, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, Siti. Semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita, bahkan jika kita tidak mengerti sekarang. Siti menghela napas panjang. Ia merasa bahwa hidupnya begitu penuh dengan ujian, dan kadang-kadang ia bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ibunya benar. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Meskipun ia tidak melihat hasilnya sekarang, setiap usaha dan pengorbanan pasti memiliki tujuan yang lebih besar. Hari-hari berlalu dan kondisi ayahnya semakin memburuk. Siti mulai kehilangan harapan, tetapi ia tahu ia harus tetap kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Ia berusaha untuk tetap bersemangat, meskipun hatinya terasa hancur. Ketika ia kembali ke rumah pada suatu malam, ayahnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Pak Yanto meraih tangan Siti dan dengan suara serak berkata, "Siti, aku bangga padamu. Kamu telah berjuang keras. Jangan biarkan semua yang kita lakukan sia-sia. Lanjutkan hidupmu, berjuanglah untuk masa depan yang lebih baik." Air mata Siti menetes begitu saja. Kata-kata itu begitu mendalam, begitu penuh makna, dan seperti sebuah tanda dari ayahnya yang sudah hampir meninggalkan dunia ini. Siti merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus melanjutkan perjuangan ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya yang telah berkorban begitu banyak. Namun, takdir seakan tidak memberi waktu banyak bagi mereka. Pada suatu pagi yang kelabu, Pak Yanto akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kehilangan itu datang begitu mendalam, dan hati Siti terasa seperti robek. Ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya kini tak ada lagi. Siti merasa seperti kehilangan arah. Ia duduk terpaku di samping jenazah ayahnya, merasa sangat kosong. Semua yang telah mereka perjuangkan, semua impian yang ia pegang, kini terasa seperti debu yang hilang terbawa angin. Di tengah kesedihan yang mendalam, Bu Mirna datang menghampiri dan memeluk Siti dengan penuh kasih. "Jangan pernah merasa bahwa hidup kita sia-sia, Siti. Semua yang telah kita lakukan, semuanya berarti. Ayahmu, aku, dan kamu, kita semua telah melakukan yang terbaik." Air mata Siti terus mengalir. Ia merasakan betapa besar cinta ibunya, betapa tulus perjuangan mereka semua. Ia menyadari bahwa meskipun kehilangan ayahnya begitu berat, perjuangan hidup mereka bukanlah tanpa arti. Setiap tetes keringat yang telah jatuh, setiap langkah yang diambil, semuanya telah membawa mereka sejauh ini. "Mungkin aku tak bisa melihatnya sekarang," gumam Siti dalam hati, "tapi aku tahu, tidak ada yang sia-sia." Setelah kepergian Pak Yanto, hidup Siti dan Bu Mirna berubah drastis. Kehilangan itu meninggalkan kekosongan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun,
Meskipun dunia mereka seakan runtuh, Siti tahu bahwa ia tidak bisa terus terlarut dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan melanjutkan hidup, seperti yang selalu diajarkan oleh orang tuanya. Sebuah pesan yang selalu terngiang di telinganya, tidak ada yang sia-sia. Hari-hari pertama setelah ayahnya meninggal adalah yang paling berat. Siti merasa seakan terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan. Setiap hari terasa seperti hari yang sama, dan segala sesuatunya tampak begitu suram. Namun, Bu Mirna yang selalu tegar tidak membiarkan Siti terpuruk terlalu lama. Ia mengingatkan Siti bahwa hidup harus terus berjalan. "Anakku, hidup ini bukan hanya tentang kesedihan dan kehilangan," kata Bu Mirna, sambil menggenggam tangan Siti. "Ini adalah tentang bagaimana kita bertahan dan terus berjuang, apapun yang terjadi. Ayahmu tidak ingin kita terpuruk. Ia ingin kita melanjutkan hidup dengan penuh harapan, seperti yang selalu ia ajarkan." Siti memandang ibunya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa ibunya sangat kuat, dan itu adalah kekuatan yang ia butuhkan untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Meski begitu, kadang-kadang hatinya tetap terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang bersama kepergian ayahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Siti mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Ia kembali bekerja di toko kelontong, dan meskipun masih ada rasa kehilangan, ia mulai merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa hidup harus diterima dengan segala suka dan dukanya. Dan dengan itu, ia mulai melihat bahwa meskipun ia kehilangan sosok yang sangat ia cintai, perjuangannya tetap memiliki makna yang lebih besar. Suatu hari, Siti mendapat kabar dari guru yang selama ini mengajarnya secara tidak formal. Guru itu memberitahunya bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kota. Beasiswa itu sangat langka dan hanya diberikan kepada beberapa orang terpilih. Namun kesempatan ini datang pada saat yang sangat tepat, ketika Siti merasa kehilangan arah. Siti merasa terkejut dan terharu. Ia merasa seolah-olah Tuhan memberikan tanda bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia menerima kesempatan itu, tetapi ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, dan ia tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Siti akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Meskipun ia tahu itu akan menjadi perjalanan yang berat, Siti merasa bahwa inilah saatnya untuk menghargai segala perjuangan yang telah ia lakukan bersama orang tuanya. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengambil langkah ini, maka impian yang dulu sempat terpendam akan tetap menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud. Saat pertama kali tiba di kota, Siti merasa begitu kecil dan terasing. Kota itu begitu besar dan ramai, jauh berbeda dengan kehidupan desa yang tenang. Namun, Siti tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia sudah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan kini saatnya untuk mewujudkan apa yang dulu hanya ada dalam impian. Hari pertama di kampus, Siti merasa cemas. Semua orang tampak lebih pintar, lebih terorganisir, dan lebih siap menghadapi dunia. Namun, ia tidak boleh membiarkan rasa cemas itu menghalanginya. Ia harus berjuang lebih keras, sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Setiap tetes keringat, setiap usaha yang ia lakukan, adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Di malam pertama di kos-kosan, Siti menulis dalam buku catatannya, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, aku tahu satu hal, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, akan membawaku lebih dekat kepada impian yang aku perjuangkan. Aku akan melanjutkan perjuangan ini, untuk ayah, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri." Siti memandangi foto ayahnya yang selalu ia bawa. "Aku janji, ayah, aku tidak akan menyerah. Tidak ada yang sia-sia." Meskipun hidup di kota terasa sangat sulit pada awalnya, Siti mulai menyesuaikan diri. Ia belajar lebih keras, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan perlahan-lahan mulai merasa lebih percaya diri. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Banyak orang yang juga berjuang untuk mencapai tujuan mereka, dan itu memberi Siti kekuatan baru untuk terus maju. Setiap malam, sebelum tidur,
Siti selalu merenung. Ia ingat semua yang telah ia lalui, kesulitan, perjuangan, dan kehilangan. Namun, satu hal yang selalu ia ingat adalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh ayahnya, ibunya, dan dirinya sendiri, semuanya memiliki tujuan yang lebih besar. Mungkin saat ini ia belum melihat hasilnya, tapi ia tahu bahwa semua itu akan terbayar suatu hari nanti. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Siti kini telah menjadi mahasiswi yang penuh percaya diri. Meskipun ia masih sering merasa rindu akan kehidupan di desa, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Setiap hari di kampus adalah tantangan baru, namun ia merasa bahwa semua yang ia jalani adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Impian yang dulu tampak jauh kini semakin terlihat jelas, dan setiap langkahnya adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Suatu pagi, Siti mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah seminar besar di kota. Seminar itu diadakan oleh sebuah lembaga pendidikan ternama dan dihadiri oleh para profesional serta akademisi di bidangnya. Siti merasa gugup, namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Ia bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, meskipun ia tahu ia masih baru dalam dunia ini. Di dalam seminar, Siti mendengarkan dengan seksama setiap pembicara yang berbicara tentang topik-topik yang ia minati. Meskipun ia merasa sedikit canggung di antara orang-orang yang lebih berpengalaman, ia tidak membiarkan rasa tidak aman itu menghalanginya. Ia merasa bahwa setiap kata yang diucapkan oleh para pembicara adalah bekal untuk masa depannya. Ia belajar banyak dari pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan, dan hatinya semakin yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Setelah seminar selesai, Siti memutuskan untuk mendekati beberapa pembicara untuk berbincang. Ia tahu bahwa kesempatan untuk berjejaring seperti ini tidak datang setiap hari. Ia mengenalkan diri dan berbicara tentang apa yang ia pelajari dan bagaimana ia berharap dapat mengembangkan pengetahuannya lebih jauh. Beberapa dari mereka bahkan memberikan Siti nasihat dan dukungan untuk terus berjuang di bidang yang ia pilih. Sejak saat itu, hidup Siti mulai berubah. Ia mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti berbagai pelatihan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Siti mulai merasa bahwa semua yang ia alami sebelumnya, baik suka maupun duka, membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan apapun. Namun, meskipun Siti semakin sukses, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia selalu teringat akan ayahnya yang selalu mengajarkannya untuk tidak pernah menyerah. Ia ingat kata-kata ibunya yang selalu mengingatkannya bahwa tidak ada yang sia-sia. Siti tahu bahwa semua perjuangannya selama ini, meskipun penuh dengan kesulitan, tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari, Siti menerima kabar yang menggembirakan. Ia berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar, dan ia merasa sangat bersyukur. Namun, di balik kebahagiaannya, ada rasa haru yang mendalam. Ia tahu bahwa pencapaiannya ini bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, tetapi juga hasil dari semua doa dan perjuangan orang tuanya, terutama ayahnya yang telah meninggalkan dunia ini. Siti berdiri di depan makam ayahnya, menatap batu nisan yang tertera namanya. Air mata mengalir deras. Namun kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa damai. Ayah, aku sudah berhasil. Aku melakukannya untukmu, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri. Tidak ada yang sia-sia. Saat itu, Siti menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Semua yang ia lalui, dari perjuangan bersama ayah dan ibunya di desa, hingga kesulitan yang ia hadapi di kota, semua itu membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap kesulitan yang ia hadapi, memiliki makna yang lebih dalam. Ia mengingat pesan ayahnya yang selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah. Tidak ada yang sia-sia, Siti, kata ayahnya suatu waktu. Apapun yang kamu lakukan, selama kamu melakukannya dengan sepenuh hati, itu akan membawa kebaikan. Sekarang, Siti tahu bahwa hidup ini memang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan.
Tidak ada yang sia-sia, karena setiap pengalaman, setiap kesulitan, dan setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Semua yang ia alami selama ini, meskipun kadang terasa sangat berat, telah membentuknya menjadi pribadi yang siap untuk meraih masa depan yang gemilang. Dengan penuh harapan dan keyakinan, Siti melangkah maju menuju masa depannya. Ia tahu bahwa perjuangan tidak pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa makna yang lebih dalam, dan akhirnya, ia akan menemukan cahaya di ujung jalan yang panjang.